Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, kelas A121 Fakultas Hukum dengan NIM 21742010057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Asuransi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah asuransi dan lembaga. Asuransi sebagai lembaga peralihan risiko mempunyai peranan penting. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non-blok ini sangat penting peranannya dalam rangka pembangunan bidang ekonomi, karena dengan usaha ini bisa menghimpun dana yang digali dari masyarakat melalui perolehan remister tanggung. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi angsuran untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Pasal 246 KUH Dagang. Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak membayar yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang baru disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 pasal 1 ayat 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi yang pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau B. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yaitu didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. B. Batasan masalah. Berkenaan dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dikaji. Penulis memfokuskan masalah tentang peran agen dalam usaha pemasaran asuransi jiwa dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pelaksanaan peran agen yang melanggar kode etik keagenan. C. Rumusan masalah. Adapun menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana peran agen dan dalam bidang usaha pemasaran asuransi jiwa pada perusahaan asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra 1912 cabang Bangkinang. 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra 1912 cabang Bangkinang terhadap pelaksana peran agen dalam memasarkan asuransi jiwa yang melanggar kode etik keagenan. D. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui peran agen dalam bidang usaha pemasaran asuransi jiwa pada perusahaan asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra 1912 cabang Bangkinang. F. Metode penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memperoleh data yang akurat dan relevan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut. 1. Jenis penelitian. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek dan objek penelitian. 4. Populasi dan sampel. 5. Sumber data. 6. Teknik pengumpulan data. 7. Analisa data. Sistematika penulisan. Adapun dalam
penulisan menyajikan dan menggunakan sistematika itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan untuk terima kasih dan untuk teman-teman silakan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum. Terima kasih.